pilar pelayanannya betul-betul tercapai dan tereksekusi dengan baik. Maka standar people harus punya 4 hal ini. Kita daratkan apapun yang kita lakukan agar tim di toko atau tim di Alfamart itu adalah ramah, berpengetahuan, sigap, dan rapi. Apapun yang dilakukan, kita daratkan people ini untuk mendorong pilar pelayanan adalah dengan ramah, berpengetahuan, sigap, dan rapi. Pilar kedua adalah pilar produk. Bicara produk, apapun yang Alfamart lakukan, semua akan didaratkan ke 2 hal penting, yaitu tersedia dan berkualitas. Bagaimana membuat barang tersedia, produk tersedia sesuai kebutuhan, bagaimana yang tersedia itu kualitasnya betul-betul juga tidak diragukan. Artinya apapun yang dilakukan, hal apa yang menyebabkan barang tidak tersedia, hal apa yang menyebabkan barang tidak berkualitas, nah kita akan fokus di pilar produk. Kemudian ada pilar proses, itu konsentrasinya cuma satu, berhasil. Kata-kata berhasil dikaitkan dengan kata-kata transaksi. Transaksi semua jenis pembayaran, semua jenis komputer dan segala macam bisa dilakukan online, tidak pernah offline, bisa digunakan dan berfungsi, ada berfungsi digunakan. Itu untuk satu kata berhasil. Terkait semua perangkat yang ada di toko, alat bantu kerja yang ada di toko, untuk bisa mempercepat pelayanan. Karena bicara proses berhasil, tentu ada indikasi terkait semua equipment perlengkapan untuk transaksi. Bahasanya diproses. Terakhir di place, kata saktinya untuk bisa menunjuk implementasi pilar pelayanan ada di bersih dan sejuk. Silakan di screenshot Bapak Ibu. Alfamart punya 4 pilar dari Bapak pemasaran modern dari 7P yang dia suggest, kita punya 4P yang kita memang coba fokus dan bisa relate dengan pilar pelayanan yang ada di Alfamart. Jadi apapun yang kita bahas setelah ini, kita bahas produk. Maka semua akan menyasar ke sini. Pilar produk setelah ini terkait penerimaan barang. Bicaranya tentang ketersediaan. Bicara penataan, ngomongnya ketersediaan. Bicara tentang SO nanti gitu ya, bicaranya tentang kualitas. Bicaranya tentang product handling, bicaranya tentang kualitas juga. Jadi 4 bahasan di produk, penerimaan, penataan, bicara tentang tersedia, product handling dan SO bicara tentang kualitas. Besok sudah masuk ke standar dan proses, transaksi pos, persiapan, pos, e-trans, kemudian transaksi pesanan online, transaksi penutup, besok kita lebih di radar pilar proses. Jadi mudahnya hari ini belajar 2 pilar, people dan produk. Besok kita ngomong proses. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Bisa? Bisa, Oke? Pak. Oke, Bisa, jadi lebih Pak. gampang ya ngambil benang merahnya. Kita ngomongin people hari ini, tadi ngomong aktivitas personal toko dan ngomong service, ini ngomongin people. Kemudian ngomongin produk gitu ya. Baru dirinci di masing-masingnya, sigap itu bagaimana, ramah itu bagaimana, rapi itu seperti apa. Tenang Bapak Ibu, modul akan disiapkan untuk Bapak Ibu sebagai bahan ajar. Sekarang yang penting tahu dulu secara knowledge-nya gitu ya. Kalau materi PPT segala macam itu ada tim learning design kita yang akan nanti dibuatkan satu file tersendiri khusus untuk bahan ajar Bapak Ibu ke para siswa-siswi. Jadi nanti akan dibuatkan dan disiapkan. Minimal sekarang ada gambaran dulu. Standar people itu punya melakukan standar komunikasi yang standar, paham langkah dalam melakukan transaksi, persiapan transaksi juga nanti dipersiapkan, besok dipelajari juga, dan standar penampilan yang juga nanti akan di-spill sedikit. Bagaimana tim di toko bicaranya gitu ya, sudah ngomong di toko berarti ngomong standar ramah, berpengetahuan, sigap, dan rapi. Bicara radar people. Kemudian bicara produk ada 2, tersedia. Apa saja yang difokuskan agar barang-barang tersedia, menjalankan MaxDis. Tadi saya sudah spill di aktivitas harian gitu ya. Berapa kali wajib dilakukan untuk toko reguler normal, berapa kali dilakukan MaxDis untuk toko 24 jam. Kemudian ada display produk sesuai planogram. Kita belajar setelah ini nanti siang, ada penerimaan barang, ada penataan barang. Akan belajar tentang planogram, bagaimana menyusun barang, dan tujuannya apa planogram itu ada. Gitu ya. Kemudian tentang produk OSA, ini terkait display ini agar tidak OSA. OSA itu adalah on shelf availability. Jadi produk tersedia di rak penjualan. Bukan banyak produk adanya di gudang. Karena sampai 26 tahun Alfamart hadir di Indonesia, tidak pernah ada cerita konsumen belanja ke gudang. Sepakat Bapak Ibu?
Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Stok of NAM dengan teliti, ini untuk validasi stok. Penerimaan barang itu yang ada semua sistem di toko itu bukan hanya secara fisik fisik produk gitu ya ada, tapi juga secara data. Ketidaksesuaiannya akan rentan sekali terjadi selisih. Kemungkinan bagaimana caranya untuk menyesuaikan dan validasi antara fisik dengan data, yaitu dengan SO. Dan akan banyak SO, nanti juga akan belajar, itu siang. Kemudian ada cek barang dengan teliti. Data administrasi produk dilakukan dengan baik. Receipt saat menerima, retur saat mengirim barang yang rusak akan dikirim. SO harus diadjust agar stok fisik dan on hand data betul-betul sesuai. Begitu untuk tersedia. Untuk berkualitas, FIFO tetap dijalankan, penyusunan first expired, first out, yang duluan expired harus di depan dan harus betul-betul keluar lebih dulu. Walau faktanya di lapangan saat ini banyak konsumen yang sudah cerdas gitu ya Bapak Ibu ya. Konsumen kita cerdas, ya mau ngambil yang tengah atau ngambil yang belakang itu perkara lain. Tapi yang di toko disusun sesuai dengan yang expired cepat di depan, makin ke belakang makin lama expired date-nya. Itu FIFO. Kemudian checklist kebersihan, ada jadwal, kemudian produk dengan tepat sesuai dengan peruntukan, susu, coklat, yogurt, roti, non-food, barang-barang IHB, in-house bakery gitu ya, jual-jual roti, kemudian telur, kemudian ada RTE, ready to eat, gorengan, somai, dan segala macam yang dijual. Kalau tokonya bin spot, itu harus betul-betul dijaga freshnya. Karena kualitas di sini kita bicara produk fresh. Fresh, layak display, layak jual, layak konsumsi. Layak display, layak jual, dan layak konsumsi. Jadi itu kata untuk bisa mengaprekan kondisi berkualitas. Kemudian ada proses yang fokusnya adalah di satu kata berhasil terkait persiapan transaksi, paham proses transaksi, dan paham produk. Tadi di administrasi di aktivitas shift 1 sudah di-spill. Kemudian untuk place, tidak difokuskan secara khusus sebab place ini memang terkait dari supporting departemen gitu ya. Jadi place ini hanya dipastikan bahwa jaga saja kebersihannya gitu ya. Kebersihan lantai, kaca, rak, dan halaman toko. Fokusnya dibersihkan. Kalau ada kerusakan, tim toko akan report ke area koordinator. Area koordinator akan melanjutkan ke departemen supporting terkait untuk perbaikan atau support toko agar tokonya tidak ada bermasalah di sisi place. Itu untuk suhu ruang di AC di ruangan pakai standar 22 derajat. Jangan dipaksa 16 derajat karena udah nggak mungkin begitu ya. Jadi minimal sekali suhu ruang saat nyalakan AC itu pastikan di 22 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Itu masih aman. Jika ada kerusakan, input AHO, Alfamart Helpdesk Online di aplikasi SOA. Apa itu SOA, Bapak Ibu? Aplikasi SOA apa tadi? Lupa. Store Online Application. Apa Bapak Ibu? Store online application. Oke, semua basis web dan basis online aplikasi. Ada satu web, ada satu platform atau satu aplikasi di toko ya, di toko di komputer yang lebih dekat dengan kaca. Itu di sana ada satu jenis, satu frame untuk tempat di mana semua jenis aplikasi dengan online, basisnya online, ada satu frame aplikasi di sana. Kemudian ada toko online, tadi toko offline, 4 pilarnya. Online-nya ada people, itu bicaranya tentang standar pasti, standar sakti, dan rapi. Besok kita belajar lebih detail dengan transaksi pesanan online. Jadi pasti itu saat ada barang order masuk, harus bisa siap-siap untuk diambil dan ditransaksikan. Sakti berarti saat standar pengiriman. Harus alam dan ucapan terima kasih, itu di sakti. Rapi sesuai dengan standar di people. Produk ada di berkualitas. Tetap bicara produk, kita mendahulukan kata-kata berkualitas. Tersedia sudah pasti, berkualitas itu memang yang kita jual kepada konsumen kita. Jangan kirim barang rusak, jangan kirim barang expired. Bicara sakti dan pasti serta rapi, ini ada standar penyiapan dan pengawasan produk pesanan online. Besok kita
belajar.